ada di daerah Sweden, Badundu, Afghanistan, Bali, Ethiopia, Kamerun, Baskongo, terus Soma. Apa sih belum? Ya udah. Soma dalam bahasa Kawi atau Sanskerta artinya hari Senin. Itu ada di Perancis, di Turki, di Fukushima, San Francisco, Gambia, Sierra Leone, Jepang, Belarusia, Kongo, Florida, Illinois, Colorado, Texas, Polandia, Ukraina. Terus Wage itu ada di Polandia. Legi juga ada di Polandia. Sada itu ada di Spanyol. Manisa ada di Turki. Maya ada di Chad, Nepal, Nigeria, Venezuela, Sudan, Kolombia, Kongo, Australia, kemudian Filipina. Bulan ada di Kentucky, USA. Terus Indre atau Indra ada di Soviet, di Rusia Federasi. Indra ada juga di daerah Kantiamansia. Baruna atau Dewa Laut ada di Iran. Nusa ada di Rusia. Yokaton atau ya kelihatan ada di daerah Meksiko. Selo Bimo ada di Rusia. Selo Panavara ada di Rusia. Astana ada di Rusia. Espara yang artinya anugerah ada di Rusia. Astana tadi artinya tempat yang luas. Karena ada data-data seperti itu, maka saya mulai tidak percaya dengan sejarah yang tertulis di sejarah nasional. Maka kemudian saya berusaha mencari data yang ada di candi-candi kita. Nah, untuk kemudian pertama kali saya mencoba mendatangi candi yang ada di Jawa Timur. Ternyata ada cerita cukup unik tentang penaklukan benua Amerika di 10.000 tahun yang lalu. Ini saya dapat di Candi Penataran, gambarnya sebagai berikut. Di sini kelihatan ada satu kereta yang berhasil dikuasai oleh nenek moyang kita, yang berpakaian seperti wayang, kemudian memanah ke arah belakang. Yang kanan yang ke atas, yang di atas kereta yang manah ke arah belakang. Sedangkan yang mengendarai kuda ternyata seperti orang Indian, atau mungkin kita bisa ngomong itu kayak orang Dayak. Terusnya di belakang kereta tersebut ada cerita pertempuran dari leluhur kita dengan orang-orang yang berpakaian seperti Indian. Terus berikutnya, di sini juga terlihat pasukan garis belakang dari orang-orang Indian tadi yang sedang bergerak maju ke depan. Terusnya, di sini kelihatan garis belakang mereka terburu-buru maju ke depan. Terus di lagi. Nah, pada zaman itu diceritakan di daerah tersebut ada gajah. Sedangkan ternyata di benua Amerika gajah sudah punah 10.000 tahun yang lalu. Terus ya, ini dari sebelah terus. Ya, ternyata setelah berhasil memenangkan perang, setelah berhasil memenangkan pertempuran, leluhur kita berhasil menguasai wilayah yang ada pohon kaktusnya. Dan pohon kaktus jenis ini ternyata hanya ada di benua Amerika. Sebagai ukuran tahunnya adalah gajahnya, karena gajah di Amerika menurut penelitian para ahli sudah punah di 10.000 tahun yang lalu. Terus saya mengambil gambar dari internet sebelah kiri. Pohon kaktus yang ada di Amerika bisa dicocokkan dengan yang ada di reliefnya Candi Penataran. Jelas sekali terlihat bahwa ini sangat mirip. Kemudian kalau dikatakan di Amerika tidak ada gajah, di daerah Honduras itu ternyata di daerah Copan Honduras itu ada relief gajah yang bentuknya hampir seperti yang ada di Candi Penataran. Jadi tidak seperti matador atau mamut, justru seperti gajah biasa. Terus di sini saya mengambil perbandingan relief yang ada di Candi Sukoh dan di Tulum, Meksiko. Saya mendapatkan gambar yang agak mirip.
Yang di Teluk Meksiko kalau kita lihat celananya dengan yang di Candi Subuh itu persis. Kemudian cara ikat kepalanya juga. Maaf. Terus. Loh. Kebablasan. Nah ini dia. Kalau kita lihat bentuk senjatanya, terutama cara memegang senjatanya, bisa dibayangkan sangat mirip. Hanya yang senjata yang di Candi Subuh bentuknya mungkin hampir mendekati kayak arit, yang di Tulung tidak. Tapi saya pikir kalau bisa membuat yang seperti yang di Candi Subuh ini, senjata yang seperti itu, pasti membuat senjata yang seperti di Teluk Meksiko pasti juga bisa. Demikian juga yang di Meksiko pasti akan. Di sini seperti ada kesamaan tradisi yang tidak pernah diungkap sampai dengan hari ini. Terus ada juga relief yang cukup misterius di Candi Penataran. Terus di sini kita bisa melihat ada 6 orang. Yang paling kanan itu jelas bukan orang Indonesia, bukan nenek moyang kita, karena cara menggunakan seperti topi yang seperti orang Timur Tengah. Tapi kondisinya sedang bersujud. Nenek moyang kita kemungkinan yang nomor 3 dari kanan, yang sedang duduk agak santai dan berpakaian seperti wayang. Di belakangnya ada 3 orang yang kemungkinan pengawal. Tapi kalau misalkan dikatakan bukan pengawal, mungkin saya tidak tahu itu apa. Tapi yang jelas kita bisa melihat bahwa yang 3 orang ini dalam kondisi tegang, tidak seperti sesantai yang di depan yang berpakaian wayang. Ada kemungkinan 3 orang yang di belakang ini adalah pengawal. Kalau ini pengawal, yang tepat di belakang yang berpakaian wayang itu seperti orang dari daerah Aztec, dan di belakangnya lagi seperti orang dari Angkor Wat, di belakangnya lagi seperti orang Cina. Kalau saya betul, berarti leluhur kita pernah punya pengawal dari 2 benua, dari 3 negara di 2 benua. Terus di sini ada relief yang cukup unik, bentuknya seperti ini. Tapi kalau dilihat yang latar belakang sayangnya sudah agak dirusak, itu hampir mendekati seperti orang Romawi. Terus bisa dibandingkan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi sayangnya yang bentuk topi Romawinya tidak begitu utuh. Sementara perempuannya sendiri ada 2 orang yang kelihatan di sini. Yang rambut panjang itu hampir seperti yang di bawah. Yang rambutnya seperti disanggul itu seperti yang nomor 2 dari kanan yang sebelah bawah. Menurut saya ini pasti bukan orang Indonesia, kemungkinan orang dari daerah Eropa. Terus ada juga relief yang seperti ini. Ini coba orang mana? Apa betul ini menceritakan Ramayana dengan adanya gambar-gambar seperti ini? Karena yang saya tahu dari beberapa orang yang menceritakan di sana, guide-guide di sana, itu mengatakan dalam cerita dalam Candi Penataran adalah Ramayana. Tapi kenyataannya Bapak Ibu bisa lihat, ini ada 3 orang, hampir mirip dengan cara orang Mesir. Tapi apakah ini orang Mesir dan tidak, saya masih belum tahu. Tapi yang jelas pasti bukan orang Indonesia. Bahkan yang lebih ekstrim, yang paling kiri sungkem, sedang menyembah. Terus ada juga yang berpakaian seperti ini di Candi Penataran. Tadinya saya nggak ngerti ini orang mana, tapi ketika pas jalan-jalan di daerah Tanah Abang, ada banyak orang kulit hitam di sana yang masih berpakaian seperti ini. Jadi ada kemungkinan ini adalah orang yang dari daerah Afrika. Terus di sini juga ada relief seperti ini.
Ada yang paling kiri kemungkinan Timur Tengah, yang duduk yang menggunakan seperti peci ini kemungkinan orang sekitar Pakistan. Kemungkinan ini versi saya, tapi mungkin kalau ada yang lebih tahu monggo untuk di compare lebih lanjut. Yang dua sebelah kanan ini saya kurang jelas, masih sampai dengan hari ini masih belum jelas karena di India juga tidak seperti ini pakaiannya. Sedangkan Resi juga tidak seperti ini. Kalau saya cocokkan dengan pakaian-pakaian yang di wayang tidak seperti ini. Jadi ini dua orang yang sebelah kanan belum ketahuan dari mana. Terus ada juga yang berpakaian memakai topi seperti ini. Ini kan juga bukan orang Indonesia. Nenek moyang kita tidak seperti ini.